Baiklah teman-teman, mari kita buka halaman 14 ya. Nah, di halaman 14 kita akan membahas mengubah berbagai bentuk pecahan. Teman-teman, apakah masih ingat berbagai bentuk pecahan itu apa saja? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Baiklah, kita akan mengubah berbagai bentuk pecahannya. Di sini di buku paket ada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya ya. Jadi pecahan desimal ke pecahan biasa. Kemudian kita juga akan mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, persen menjadi pecahan biasa. Baiklah teman-teman, kita akan mengubah pecahan biasa terlebih dahulu menjadi pecahan desimal. Perhatikan ya caranya. Nah, di sini tertera bahwa cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, baiklah teman-teman. Caranya adalah mengubah penyebutnya ya. Mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, caranya dengan dikali atau bisa juga dibagi ya. Kita ambil contoh di sini 3/5. Nah, 3/5 ini adalah 3 pembilang, 5 penyebut. Nah, tadi yang harus kita ubah adalah penyebutnya ya. Kita ambil contoh, kita ubah 10 saja. Kita tulis 3/5. 5 dikali berapa supaya jadi 10? Dikali 2 ya. Nah, kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Nah, ini sudah ya. Berhubung desimal adalah 0, pembilang. 0, pembilang. Pembilangnya berapa? 6. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya 9/20. Nah, 9 adalah pembilang, 20 adalah penyebut. Maka 20 yang akan dirubah menjadi 100 ya, karena 10 nggak mungkin ya diubah ke 100. Kita tulis dulu 9, 20. Nah, 20 kali berapa supaya menjadi 100? Dikali 5. Karena penyebut dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. 9 dikali 5, 45. 20 dikali 5, 100. Nah, ingat ya, desimal adalah 0, pembilang. 0, pembilangnya berapa? 45. Baiklah, kita ke cara yang pembagian ya. Ke pembagian 3/5. Nah, yang ini 3/5. Pembagiannya adalah pembilang di dalam kurung dan penyebut di luar kurung. Nah, 3 dibagi 5 bisa tidak? Kalau tidak bisa, kita pinjam 0. Nah, kalau pinjam 0 berarti di atas dikasih 0, ya. 30 dibagi 5 berapa? Atau 5 dikali berapa supaya 30? 5 dikali 6 ya, 30. Nah, ini taruh di sini 6-nya. Nah, sama ya teman-teman hasilnya. Nah, baik, sekarang kita ke contoh yang ini. 9/20 kita bagi. 9 taruh di dalam, 20 taruh di luar. Nah, 9 dibagi 20 bisa tidak? Kalau tidak bisa, kita pinjam 0 ya. Nah, kalau sudah pinjam 0, kita tulis di atasnya 0, 90 dibagi 20 bisa?
Bisa jadi 4. Nah, jadi 4 berarti 80 dong Bu. Iya bisa, nggak apa-apa. Tulis 80 di sini. Tulis di sini 4. Kita kurangin 0. 9 kurangi 8 1. Nah, Bu, ini tidak bisa Bu. 10 dibagi 20. Nah, kita pinjam lagi 0. Ini dikasih 0 tidak? Tidak usah karena ini adalah lanjutannya. Nah, 100 dibagi 20 bisa? Bisa. 20 kali berapa supaya 100? Kali 5. 100 di sini 5. 0,45 sama ya. Seperti itu. Teman-teman, lanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi yang diubah adalah penyebutnya. Jadi penyebutnya diubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, dalam mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ada aturannya ya. Aturannya adalah jika satu angka di belakang koma maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Jika dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jika pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana atau paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, baik, kita ambil contoh di sini. 0,75. Nah, kenapa 0,75? Karena kita desimal dulu ya. Mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, 0,75, ingat teman-teman, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Berarti kalau di belakang 2 angka berarti per 100 ya. Di sini 75. Kita tulis di sini 75 per 100 dibagi. Nah, 100 dibagi berapa? Bisa dibagi berapa? Dan 75 bisa dibagi berapa ya? Jadi pembilang dan penyebut sama-sama bilangannya sama, bisa dibagi semua. 25 bisa 100 bisa dibagi 25? Bisa. 75 bisa dibagi 25? Bisa ya. 25. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama. 75 dibagi 25 ada 3 per 100 dibagi 25 ada 4. Ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya, sudah mentok. Berarti 3 per 4. Baik teman-teman, ini contoh lainnya 0,45 ya. 0,45 tulis 45. Tulis ini 2 angka di belakang koma berarti per 100. Nah, per 45 per 100 dibagi berapa supaya bisa 100? Bagi berapa supaya 45? Dibagi 5 saja ya. Bagi 5 bagi 5. Nah, 45 dibagi 5 9. 100 dibagi 5 20. 9 per 20. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Kemudian contoh lainnya yang seribuan. 0,225. Kita tulis 225 per berapa? 3 angka di belakang koma per 1000 ya. 225 per 1000 dibagi, supaya bisa dibagi dua-duanya, dia bagi berapa? Kita bagi 25 aja ya. 25 225 dibagi 25 9. 1000 dibagi 25. Nah, kalau teman-teman bingung, kita hilangkan dulu 0nya berarti 100 ya. 100 dibagi 25 4. Kita tambahin 0 yang tadi kita hilangkan, tambahin ke sini. Jadi 9 per 40. Bisa disederhanakan lagi?
tidak bisa, sudah mentok. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pecahan biasa menjadi persen ya. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Kenapa 100? Karena kita akan mengubah ke persen. Persen ini adalah per 100 ya. Nah, kita akan mengubah biasa menjadi persen ya. Di persen. Caranya adalah dengan mengubah penyebutnya. Dengan mengubah penyebutnya menjadi 100 ya. Ini pembilang mengikuti ya. Kita ambil contoh misalkan 1/2 sama dengan, tulis dulu 1/2, nah dikali ya, penyebutnya 2 dikali berapa supaya 100 kali 50. Ini mengikuti ya. Kalau penyebut dikali 50, pembilang juga dikali 50, jadi dikali dengan bilangan yang sama. Dengan 1 kali 50 per 2 kali 50 100. Nah, ini sudah ketahuan 5/100 berarti 50/100 sama dengan 50% karena bentuk dari persen adalah per 100 ya. Kemudian contoh lainnya 3/4. Tulis semua 3/4. Nah, pembilangnya supaya jadi 100 diapakan? Dikali berapa? Dikali 25. Ini sama ya, dikali 25 juga. 3 kali 25 75 per 4 kali 25 100 sama dengan 75%. Kenapa 75%? Karena 75% adalah 75/100. Kemudian kita contoh lain 8/10 ya. Kita tulis 8/10. 10 dikali berapa supaya 100? 10 lagi dikali, ngikutin ya. Nah, 8 kali 10 80. 10 kali 10 100 dengan 80 per 100 berarti 80%. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa yaitu mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan. Nah, kita ambil contoh di sini 25%. Nah, 25% adalah 25/100 karena ini adalah persen berarti per 100 sama dengan, tulis semua 25/100. Nah, untuk mengubah menjadi sebuah pecahan biasa, maka ini dibagi ya teman-teman. Nah, dibagi, supaya dibagi 100 bisa dibagi 25 adalah 25 ya. 25 dibagi 25 1 per 100 dibagi 25 4 ya. 1/4 sudah segini. Kemudian kita ke contoh lain 40%. Nah, 40% adalah 40/100 40 100. Nah, bisa dibagi 40, bisa dibagi 100. Kita ambil 10 aja ya. 40 bagi 10 4 per 100 dibagi 10 10. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. 4 bagi 2 2 per 5 dibagi 2 5. Nah, ini sudah mentok ya. Kemudian kita contoh lainnya 80%. Nah, 80% adalah
80 per 100. Nah, tulis semua. 80 per 100 bisa dibagi 80, bisa dibagi 100. Contohnya adalah 20. Nah, 80 bisa dibagi 20, bisa. 100 bagi 20 bisa? Bisa. 80 dibagi 20 adalah 4 per 100 dibagi 20 adalah 5. 4 per 5 sudah mentok ya, tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa dibagi lagi. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa mengubah pecahan biasa ke desimal adalah merubah penyebutnya ke 10, 100, 1000. Bisa dengan cara dikali dan dibagi. Kemudian pecahan desimal ke pecahan biasa dengan cara mengubah penyebutnya ke 10, 100, 1000 dan seterusnya. Atau mengubah berpenyebut 100 ya, berpenyebut 100 ya, jadi diuraikan, dibagi berapa yang dapat dibagi, penyebut dan pembilang, diubah 100-nya ya, diubah 100-nya dengan cara dibagi. Nah teman-teman, pecahan biasa ke desimal dengan cara dikali dan dibagi, bisa dikali bisa dibagi. Pecahan desimal ke pecahan biasa dengan cara dibagi ya, pecahan biasa ke persen dengan dikali hingga menjadi 100. Kemudian persen ke pecahan biasa dibagi ya, diuraikan 100-nya.